Bentar ya, Jeng. Oke, halo teman-teman semua. Oke, selamat datang di live Instagram Delving into Sex Education and Fun Talk about HIV dan AIDS. Nah, kegiatan kali ini merupakan salah satu rangkaian dari Prevent HIV and AIDS with Love and Care yang merupakan salah satu kegiatan dari AMSA Jember. Nah, kegiatan kali ini akan dilakukan bersama dengan konselor dari Berani Berencana, yaitu Dr. Tessa Nanda Prima. Nah, mungkin sambil menunggu bisa bergabung ya. Halo. Halo dokter. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter Tessa yang sudah menyempatkan untuk hadir nih pada live Instagram kali ini, dokter. Oke, suara aku kedengeran? Terdengar jelas, dokter. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Hello people of tomorrow, perkenalkan saya Fania Yuli Rahmantria, selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi live Instagram kali ini. Nah, Instagram kali ini yaitu berjudul Delving into Sex Education and Fun Talk about HIV dan AIDS. Nah, kegiatan Instagram kali ini merupakan rangkaian acara dari Prevent HIV dan AIDS with Love and Care yang merupakan salah satu kegiatan dari AMSA Jember yang dilaksanakan untuk memperingati World AIDS Day 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita dan akan ditemani oleh pemateri kita, yaitu Dr. Tessa Nanda Prima yang merupakan konselor dari Berani Berencana. Nah, sebelumnya mungkin boleh Halo, selamat disapa malam dulu. semuanya. Selamat malam, dokter. Bagaimana nih kabar dokter? Alhamdulillah. Fania gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat dokter. Nah, gimana nih dari teman-teman penonton live Instagram kali ini? Semoga sehat selalu ya, meskipun sekarang Iya, lagi pandemi kayak gini. amin. Ini udah Amin. pada mulai kuliah offline lagi nggak? Atau masih online? Semi offline gitu dokter. Jadi untuk praktik-praktiknya ada ya beberapa yang offline. Oh iya, oke. Dokter. Nah, pada kesempatan kali ini sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit kurikulum vitae dari Dokter Tessa. Dan Dokter Tessa ini menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala pada tahun 2013 hingga 2019. Nah, Dokter Tessa ini banyak banget pengalaman-pengalaman dari workshop, seminar maupun simposium. Nah, salah satunya ya ini webinar pendekatan klinis terkini tuberkulosis paru di layanan primer bayi Dopamer. Nah, Dokter Tessa ini juga memiliki pengalaman bekerja yaitu sebagai dokter umum di Laboratorium Klinik Siaga Medika Jakarta Timur yang saat ini juga bekerja sebagai dokter konselor di Halo DKT dan juga Berani Berencana. Oke. Mungkin boleh disapa dulu dokter kepada teman-teman Oke, penonton live Instagram halo kali ini. semuanya. Mungkin ada nih yang dari Aceh mungkin yang nonton. Tadi ada yang komen deh, dokternya dari Aceh katanya. Oke. Oh iya, aku juga kayaknya lupa nambahin. Sekarang selain di DKT, aku juga ngisi klinik di MGM 24 Kramat Jati, Jakarta Timur juga. Jadi ada dua. Oke. Saat ini di Jakarta Timur nih dokter. Iya, di Jakarta Timur. Karena kalau Senin sampai Jumat kan di kantor doang. Jadi supaya ketemu pasien juga hari Sabtu juga ngisi klinik gitu. Kalau nggak ntar lupa. Oke. Dokter ini sudah Ini menyempatkan nih teman-temannya, untuk live Instagram kali ini. oke, De Umi Garini. Oh, dari Aceh ya? Oke, Oh iya, salam dari kenal. Aceh juga dokter. Ini teman-teman dari AMSA semua nih yang join? Atau ada dari viewernya dari Berani Berencana juga kali ya? Mudah-mudahan lah rame Iya deh. dokter. Udah cukup banyak nih yang bergabung dokter. Alhamdulillah. Iya. Fania sendiri dari mana nih aslinya?
Saya asalnya dari Purwokerto, dokter, Jawa Oh, Tengah. oke. Ada yang dari Sumatera Barat nggak? Saya asli Sumbar loh. Mungkin boleh langsung di komen aja nih, ada yang dari Sumatera Barat nggak? Yang dari Boleh Padang langsung di mungkin komen. ada. Oke. Nah, jadi untuk sesi live Instagram kali ini akan membahas nih mengenai education dan juga fun talk about HIV dan AIDS nih teman-teman semua. Nah, mungkin bagi teman-teman nanti selama sesi talk show mungkin bisa banget kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget langsung di drop ke kolom komentar atau langsung ke fitur tanya jawab untuk nantinya akan dibahas nih di sesi tanya jawab. Nah, mungkin bisa Oke. langsung dimulai saja nih dokter untuk live Instagram kali ini. Iya, silakan. Nah, ya jadi dokter, saya mempunyai beberapa pertanyaan nih yang mungkin juga teman-teman lainnya juga udah banyak bertanya-tanya nih tentang sex education dan juga HIV dan AIDS. Nah, mungkin yang pertanyaan yang pertama nih dokter, mungkin bisa diceritakan nih ke teman-teman penonton di sini, apa itu sex education dan apa sih manfaatnya kita mengetahui tentang sex education itu dokter? Oke, thank you Fania pertanyaannya. Jadi sex education atau yang dalam bahasa Indonesia itu kita kenal pendidikan seksual, yaitu merupakan suatu informasi terkait persoalan seksual seorang manusia yang jelas dan benar. Dan pendidikan seksual ini biasanya meliputi proses terjadinya pembuahan, kemudian kehamilan sampai kelahiran nantinya, dan juga meliputi tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek seksualitas seseorang dari segi kesehatan fisiknya, mental, dan juga dalam sosial dan masyarakat. Jadi nggak cuma dari segi kesehatan aja, tapi dari segi kesehatan mentalnya juga, dan juga dari segi sosialnya. Terus pendidikan seks atau yang istilah pada anak-anak yang udah mulai beranjak atau remaja. Karena di usia itu mereka udah mulai mencari jati diri nih, pasti udah mulai banyak kepo-keponya kayak gitu. Nah, dan ini bisa diberikan dalam pendidikan formal ataupun non formal. Kalau pendidikan formal kan biasanya di sekolah kita di waktu belajar IPA ya, udah mulai belajar tentang sex education. Nah, kalau non formal kita bisa dapat di mana? Salah satunya mungkin dari keluarga atau dari orang tua. Nah, kenapa dia itu penting dan apa saja manfaatnya? Yang pertama, kalau dia udah dengan memahami sex education ini, dia juga memahami fungsi-fungsi dari organ reproduksinya dan bagaimana cara menjaganya. Yang kedua, dia akan menimbulkan kesadaran kepada si remaja atau anak nanti tentang pentingnya menjaga kesehatan seksual. Dan yang ketiga, memahami dan nantinya mereka akan mengetahui apa saja sih masalah-masalah yang sering timbul akibat seksualitas ini. Nah, terus faktor-faktor apa saja yang bisa menimbulkan masalah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya sex education-nya udah bagus, dan nanti mereka pemahamannya juga bagus terkait hal-hal tadi, sehingga meminimalisir mereka untuk terjerumus yang kita takutkan untuk pergaulan bebas, pelecehan, ataupun nauzubillah sampai ke pemerkosaan, seperti itu. Jadi untuk sex education ini merupakan hal yang kompleks ya dokter, tidak hanya tentang kesehatan, ini juga sosial dan mentalnya juga, terus juga Iya, biar kita tuh bisa lebih mengetahui nih tentang kesehatan seksual dan reproduksi kita dari dini nih dokter. iya. Seluas itu. Jadi sex education itu nggak sempit cuma tentang menjaga kebersihan alat reproduksi, bukan cuma itu aja, tapi juga tentang hubungan sosial sama sesamanya. Kan kalau namanya seksualitas kita bakal bicara tentang sama lawan jenis juga ya. Gitu. Nah, ya tadi sudah dijelaskan nih tentang pengenalan tentang sex education dan juga kenapa sih penting untuk kita mengetahui tentang sex education. Nah, terus dokter izin bertanya untuk stigma-stigma yang ada di masyarakat ini, bagaimana sih cara biar kita itu meluruskan tanggapan masyarakat bahwa ngomongin tentang sex education ini merupakan hal yang tabu nih dokter. Oke, ya jadi ketika di masyarakat itu mendengar kata seks itu masih suatu hal yang dianggap tabu, apalagi untuk dibicarakan dengan anak-anak. Nah, biasanya banyak orang tua yang ataupun orang-orang dewasa yang berpikir negatif nih tentang sex education. Mereka merasa bahwa anak kecil ini belum pantas untuk
paham atau untuk tahu tentang seks. Nantinya mereka bakal paham sendiri kok seiring mereka bertambah usianya dan semakin dewasa. Nah, pemahaman seperti ini yang perlu kita perbaiki. Nah, kenapa? Karena mungkin kebanyakan orang dewasa ini dia fokusnya cuma sama kata seksnya aja. Mereka melupakan kata pendidikan yang mengikuti atau yang disematkan sebelumnya. Nah, kebanyakan orang tua ataupun orang dewasa memikirkan bahwa memberikan pendidikan seksual atau sex education pada anak itu sama dengan mengajarkan anak berhubungan seks sejak dini. Padahal bukan seperti itu kan maksudnya. Nah, karena hubungan seks ini dan mereka berpikir nanti ketika sudah diajarkan nanti malah anak-anaknya terlibat dalam pergaulan bebas. Nah, mereka takutnya kayak gitu. Padahal tujuan dari pendidikan seks ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak mengenai organ dan fungsi reproduksinya, sehingga mereka lebih peduli pada kesehatan seksualnya. Apalagi pada saat sekarang ini kan untuk media sosial ataupun konten-konten di dunia digital itu gampang banget untuk diaksesnya. Kalau misalnya si anak-anak ataupun si yang sedang beranjak remaja ini, mereka bisa akses di mana aja dan kapan saja. Kalau mereka nggak punya basic yang bagus tentang sex education, yang mereka bakal coba-coba kayak gitu. Jadi penting untuk diberikan pemahaman ke masyarakat bahwa sex education ini bukan berarti mengajarkan tentang uh, perilaku seksual yang tidak benar kepada anak-anak, tapi memberikan pemahaman kepada mereka penting untuk menjaga kesehatan reproduksi sehingga mereka bisa perilaku seksualnya lebih baik seperti itu. Berarti penting banget nih dokter untuk dilakukan pendidikan seksual yang baik kepada anak dari dini dan juga perlu adanya pendampingan bagi orang tua ya dokter. Iya, Agar apalagi anak-anak kan mendapat ini mereka perlu pemahaman tentang bagaimana menjaga diri dalam pergaulan, gimana batasannya sama lawan jenis, itu juga perlu. Nah, sehingga nanti mereka bisa bersikap dalam pergaulannya lebih berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perilaku seks bebas tadi, tindakan kriminal, pelecehan seksual ataupun pemerkosaan seperti itu. Nah, menarik banget nih bahasan kita tentang sex education ini. Nah, begitu teman-teman semua yang ingin bertanya boleh banget langsung ditanyakan di kolom komentar. Nantinya akan kita bahas pada sesi tanya jawab nih. Namun izin bertanya kembali dokter. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pendidikan seksual ya dokter. Nah, sebaiknya mulai kapan sih untuk ditanamkan dan yang memberikan pengajarannya itu oleh siapa dokter? Oke, baik. Jadi sex education atau pendidikan seksual ini paling tepat itu dimulai dari lingkungan rumah tangga atau dari lingkungan keluarga. Diberikan oleh siapa? Tentunya diberikan oleh orang tua sebagai orang terdekat. Nah, kenapa orang tua? Karena seorang anak tentunya dia akan mulai menghabiskan waktu dan berinteraksi banyak itu dengan orang tuanya dulu. Nah, bukan dengan orang lain. Jadi, pendidikan yang paling bagus dan karakter yang terbentuk dari seorang anak tentunya berasal dari didikan orang tuanya. Nah, ketika di rumah, maka pendidikan seksual yang diberikan itu nggak harus kamu harus gini 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 enggak. Kamu orang tua di sini ataupun kita semua nanti juga bakal jadi orang tua. Nah, bisa berikan sex education pada anak pelan-pelan, heart to heart, dari hati ke hati. Jadi si anak tidak merasa dihakimi dan mereka juga nggak bingung kayak gitu. Karena itu penting banget untuk orang tua sebelum punya anak, pahami dulu tentang sex education. Nah, bahkan sebelum menikah paham dulu tentang sex education. Jadi ketika nanti kamu punya anak, kamu bisa menjelaskan dengan baik gimana sih sex education pada anak. Kayak gitu. Jadi mulai dari lingkup terdekat dulu nih dokter, dari keluarga dulu. Ya, kita juga sebagai calon dari orang tua nih bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu agar nantinya siap untuk mendidik anak-anak kita nanti. Iya, apalagi teman-teman dari Almsa kan juga kita dari anak-anak kedokteran pasti juga basicnya harusnya lebih bagus dan punya pemahaman lebih terkait ini gitu. Jadi persiapan jadi seorang ibunya nggak cuma hamil beberapa bulan sebelum menikah, jauh-jauh bahkan waktu kamu lagi kuliah kayak sekarang itu juga udah boleh mempersiapkan. Pun ketika bukan untuk anak, buat ponakan nanti tiba-tiba kan bisa aja kan ponakannya nanya, ini gimana ya kak ya?
ini disebut apa ya organ tubuhnya? Kenapa ya Kak aku kejadiannya kayak gini? Nah, bisa aja dia nanya sama kita. Jadi, sex education itu penting banget untuk dipahami. Baik oleh seorang ibu ataupun yang akan menjadi seorang ibu nantinya. Jadi itu penting. Berarti Oke. penting sekali ya dokter untuk peran orang tua dalam mendampingi pendidikan seksual dan reproduksi. Seperti itu ya Iya, dokter. Oke, betul. untuk langkah-langkah apa saja sih dokter yang harus dilakukan dalam pendidikan seksual dan reproduksi dan juga untuk menjaga kesehatan dari reproduksi maupun seksual kita nih dokter. Oke. Ya, jadi pada dasarnya untuk pendidikan seks ini itu udah bisa dimulai ketika anak mulai memasuki usia sekolah, karena dia akan mulai lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, baik dengan teman-temannya, gurunya, ataupun dengan masyarakat yang lain. Nah, jadi apa saja yang harus kita ajarkan? Yang pertama, ajarkan anak untuk memahami tentang organ dan fungsi alat reproduksinya. Nah, memang ini bakal diajarin juga di sekolah. Kita bakal belajar dalam pelajaran IPA tentang fungsi dan apa saja organ reproduksi pada manusia. Tapi tidak ada salahnya juga di rumah kita mulai mengajarkan tentang ini ada alat reproduksi kamu. Namanya apa? Sebutannya apa yang benar? Kayak gitu. Nah, itu dan fungsinya untuk apa? Itu juga bisa mulai diajarkan dari lingkungan rumah sebelum dia memasuki usia sekolah. Nah, itu yang pertama. Minimal mereka tahu dulu tuh kosakata yang benar dan tepat untuk mereka menyebut alat kelaminnya, misalnya seperti itu. Terus, pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, nah, berkaitan dengan bagaimana cara menjaga kesehatan organ intim mereka. Nah, di sini dari ini mereka udah harus mulai tahu bahwa contoh paling sederhana aja, ganti celana dalam itu penting loh. Nah, jadi jangan dibiarin lembab. Terus yang kedua, kalau misalnya mereka udah mulai balik atau udah mulai yang perempuan udah mulai menstruasi, terus mereka udah harus ganti pembalut, harus diajarkan juga kalau ganti pembalut itu harus diganti minimal 3 sampai 4 kali sehari kayak gitu. Terus juga kalau misalnya pakaian dalam kita udah mulai lembab harus diganti kayak gitu. Nah, kemudian pada remaja, ketika kan tadi kita bicara dari anak dan remaja ya, ketika dia udah mulai memasuki uh, kehidupan remaja, udah mulai yang cowok udah mulai mimpi basah, terus yang cewek juga udah mulai menstruasi, kita juga harus mulai menjelaskan tentang infeksi menular seksual juga kepada mereka tentang kesehatan reproduksi. Terus yang ketiga juga harus diajarkan tentang pemahaman akan hak dan otoritas tubuhnya. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya salah satu yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual dan pemerkosaan adalah karena ketidaksadaran atau ketidakmampuan untuk menghormati otoritas dari tubuh masing-masing. Jadi kita tuh perlu dan penting banget untuk tegas membatasi agar tidak orang lain itu nggak menyentuh bagian tubuh tertentu kita, dan ini mulai diajarkan dari kecil. Ketika mereka dari usia masuk sekolah, kamu nggak boleh loh, ini bagian tubuh ini cuma boleh disentuh sama kamu aja, nggak boleh orang lain. Itu anak-anak biasanya seringnya kayak gitu. Mereka nggak tahu kalau bagian organ sensitifnya itu dipegang sama orang, ternyata itu nggak boleh, nggak bener. Nah, itu yang mulai harus diajarkan. Terkadang orang tua mengajarkan itu, ah udahlah nanti aja mereka juga paham. Tapi ternyata mereka nggak tahu ternyata di sekolah anaknya ataupun di luar anaknya mengalami pelecehan seksual. Nah, karena itu penting untuk mengajarkan anak tentang pemahaman atas otoritas tubuhnya. Dia berhak untuk menolak ketika orang lain mencoba untuk meraba dia ataupun mengganggu dia dengan ucapan-ucapan yang gak pantas gitu. Kemudian yang keempat, pemahaman tentang konsekuensi tindakan. Ini biasanya difokuskan pada teman-teman yang udah mulai beranjak remaja. Nah, karena kan ibaratnya gini nih, pernah mungkin dari orang tua kita pernah jelasin, kamu udah mens, artinya kalau kamu ini kamu udah bisa hamil nih, gitu. Kamu juga udah mimpi basah, kamu bisa menghamili. Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan ini tandanya dengan kamu udah mulai mimpi basah, kamu udah dewasa. Jika kamu berhubungan dengan perempuan dengan lawan jenis, maka itu bisa menyebabkan kehamilan. Begitu juga dengan yang perempuan, kamu harus pintar-pintar jaga diri karena
dengan sudah kamu mengalami menstruasi, artinya kamu sudah matang, kamu sudah bisa menghasilkan keturunan. Jadi ini penting. Nah, kemana efeknya? Itu tadi, infeksi menular seksual dan juga kehamilan yang tidak diinginkan. Itu yang kita takutkan. Apalagi kehamilan di bawah usia 20 tahun itu sangat rentan. Rentan untuk terjadinya perdarahan pastinya. Kemudian berat bayi lahir rendah, kelahiran prematur, itu merupakan efek yang bisa timbul dari kehamilan di bawah usia 20 tahun. Selain itu juga pemahaman mereka tentang menjadi seorang ibu, kemudian tentang seorang gimana merawat bayi tentunya belum cukup kayak gitu. Sehingga biasanya banyak yang jadi baby blues kayak gitu. Nah, makanya dari itu hal-hal ini perlu dijelaskan mulai dari tingkatan anak-anak tadi, mulai tentang pengenalan reproduksinya sampai ketika dia udah usia remaja terkait tentang konsekuensi atau resiko dari setiap tindakan terkait seksual yang dia lakukan gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini dokter. Jadi untuk pendidikan seksual dan reproduksinya itu perlu dilakukan secara tahap demi tahap nih dokter, dan juga Iya, kita harus mengajarkan kayak otoritas dari diri kita sendiri, kayak bagian-bagian mana yang tidak boleh untuk dipegang dengan orang lain gitu. Seperti itu dokter. iya, mungkin biasanya kalau nggak lagi pandemi, teman-teman dari kedokteran biasanya suka tuh datang ke sekolah-sekolah kayak ke SD-SD, terus pasti ada programnya tentang itu, gitu. Biasanya, ini mana nih bagian tubuhnya yang nggak boleh disentuh, kayak gitu ngajarin. Gimana pentingnya kamu menjaga tubuh kamu masing-masing. Mungkin banyak sih kegiatannya biasanya anak kedokteran suka kayak gitu ya. Nah, karena itu merupakan, karena zaman sekarang ini kita lihat di berita-berita tuh miris banget, banyak kasus pemerkosaan, pelecehan, dan bahkan itu bukan dari luar, dari lingkungan keluarganya sendiri gitu, miris banget. Jadi makanya penting tentang pendidikan seks ini, dan tadi itu tentang otoritas tubuhnya masing-masing. Dia harus tegas untuk menolak dan tahu batasannya mana bagian tubuh dia yang nggak boleh disentuh sama orang lain. Nah, menarik banget nih bahasan kita kali ini tentang kesehatan seksual dan juga reproduksi. Nah, selanjutnya nih dokter, kita akan membahas tentang HIV dan AIDS seperti judulnya tadi, Fun Talk About HIV dan AIDS juga. Nah, mungkin boleh dikasih tahu nih dokter ke teman-teman penonton live Instagram di sini, untuk HIV dan AIDS itu apa sih dokter? Oke, jadi HIV atau singkatan dari Human Immunodeficiency Virus itu merupakan jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang menyebabkan turunnya imunitas tubuh. Nah, pada tahap awal ketika baru saja terinfeksi, biasanya kondisi fisiknya masih baik-baik aja nih, belum ada tanda apa-apa kayak gitu. Nah, ketika sudah beberapa lama dan sudah si virus ini sudah melemahkan sebagian besar sistem kekebalan tubuh, maka dia akan mulai timbul gejala. Gejalanya bisa seperti infeksi paru, infeksi jamur, dan infeksi usus, adanya diare kronik, ataupun adanya pembesaran kelenjar getah bening. Ketika si gejala-gejala ini sudah muncul, si sindrom-sindrom ini sudah muncul, nah kumpulan gejala atau sindrom yang disebabkan oleh si HIV tadi itu disebut atau dikenal dengan istilah AIDS. Seperti itu. Jadi untuk HIV ini merupakan virusnya itu yang menyebab apabila kekebalan tubuh kita itu menurun, maka akan menimbulkan suatu sindrom-sindrom yang nantinya disebut juga AIDS, seperti itu dokter. Iya, oke. Nah, untuk di HIV dan AIDS ini kan ada namanya ODIP nih dokter. Nah, mungkin boleh diberitahukan kepada teman-teman semua di sini, ODIP itu apa sih dokter? Oke, jadi kita di sini ada mengenal ODIF untuk sekarang dan ada ODA. Nah, jadi ODIF ini orang dengan HIV, artinya ya tadi mereka baru saja ketahuan terinfeksi virus HIV, tapi belum sampai ke tahap AIDS, kayak gitu. Artinya belum ada gejala jelas yang muncul, tapi mereka dari hasil pemeriksaan labnya terbukti sudah terinfeksi HIV. Misalnya nih mereka sempat melakukan hubungan yang beresiko, terus setelah melewati Windows periodnya, dia melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan HIV-nya positif, namun tidak ada gejala apa-apa. Ini disebut dengan ODIF.
Nah, sedangkan ODA itu ketika dia sudah terinfeksi HIV dan sudah menunjukkan gejala. Nah, ini disebut dengan ODA gitu. Untuk ODA itu sendiri kalau sudah menimbulkan gejala seperti itu nih dokter. Iya. Jadi karena sekarang itu banyak orang-orang yang terinfeksi HIV itu mereka gue bukan ODA, gue masih ODIF karena gue nggak ada gejala apapun. Mereka nggak mau dibilang ODA kayak gitu. Saya ODIF dok, saya baru terinfeksi HIV aja. Belum pasti saya bakal kena AIDS. Nah karena memang kalau misalnya udah uh, terkena virusnya, udah ada virus yang terdeteksi, bisa aja dia mulai terapi. Nah, kalau misalnya terapinya sudah diberikan, maka ini akan menurunkan resiko si virusnya berkembang lebih banyak lagi. Nah, dengan cepatnya penanganan dia ini bisa jadi si ODIF ini nggak berkembang sampai ke ODA, kayak gitu. Tergantung kepatuhannya juga, gitu. Oh, jadi untuk ODIF ini bisa tidak berkembang ke ODA asal terapinya itu teruji gitu. Karena kan dia sebenarnya ada yang namanya kalau misalnya mereka sudah minum ARV tuh si antivirusnya, nah nanti mereka si viral load atau jumlah virus yang terdapat di dalam tubuhnya pasti akan menurun. Nah, pada pemeriksaannya nanti itu bisa tidak terdeteksi. Ketika jumlah virusnya itu sudah menurun, itu menurunkan juga resiko untuk menularkan ke orang lain. Jadi ada yang istilahnya itu tidak terdeteksi sama dengan tidak menularkan, kayak gitu. Maka karena itu penting ketika udah terdeteksi itu segera untuk mendapatkan penanganan supaya nggak terjadi efek sampingnya lebih jauh lagi. Oh, baik, menarik banget di bahasan kita kali ini tentang ODIF dan juga ODA. Nah, untuk penyebab dari HIV dan AIDS ini, itu penyebab utamanya apa nih dokter? Nah, iya. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga ya kalau penyebabnya seseorang itu terinfeksi HIV biasanya akibat penularan dari cairan tubuh si penderita HIV yang didapat bisa dari darah, sperma ataupun cairan vagina yang masuk ke tubuh orang lain. Cara penularannya bagaimana? Melalui hubungan seksual gitu dan hubungan seksualnya yang tidak menggunakan pengaman ya. Nah, kemudian penggunaan jarum suntik bersamaan. Terus juga ada dulu bisa melalui donor darah. Cuma sekarang ini udah termasuk rendah kemungkinannya karena sekarang sebelum melakukan donor itu udah ada screening dulu untuk HIV ataupun penyakit infeksi lainnya. Kemudian HIV ini juga bisa ditularkan dari ibu ke anaknya pada saat proses kehamilan dan persalinan. Itu bisa. Nah, tapi si HIV ini tidak bisa ditularkan melalui berjabat tangan, berpelukan, berciuman, menggunakan peralatan yang sama, ataupun makan bareng, itu dia nggak menularkan. Jadi, teman-teman nggak perlu takut berlebihan sama teman-teman kita yang terinfeksi HIV ataupun AIDS, karena dia tidak ditularkan dengan cara-cara tersebut. Dia bukan kayak COVID yang ditularkan lewat droplet, enggak kok. Nggak usah setakut berlebihan itu. Nah, gitu. Menarik banget nih untuk penyebab dari HIV dan AIDS ini, teman-teman juga tidak perlu khawatir karena untuk penularan dari HIV dan AIDS ini tidak ditularkan melalui kontak fisik seperti berjabat tangan seperti itu, dokter. Ya, nggak ditularkan seperti itu. Jadi maksudnya di masyarakat itu takut, kadang nganggap HIV itu kayak penyakit kulit gitu loh. Nah, kalau penyakit kulit yang jelas mau kontak fisik ya bisa penularannya. Tapi kalau HIV nggak kayak gitu. Dia nggak bisa menular melalui kalau mau jabat tangan aja. Kan kamu juga jabat tangannya nggak sambil berhubungan kayak gitu. Jadi ya aman-aman aja, nggak masalah. Nah, baik. Jadi teman-teman semua tidak perlu ini ya ragu untuk berjabat tangan seperti itu kepada teman-teman dari penderita HIV/AIDS. Nah, untuk dokter izin untuk bertanya bagaimana sih pandangan umum tentang pandangan umum masyarakat terkait dengan penderita dari ODIF dan juga ODA seperti itu, dokter. Oke, jadi teman-teman kita yang dengan HIV/AIDS tadi atau yang kita kenal dengan ODA itu memang masih kontroversi ya dan masih dianggap tabu di masyarakat. Biasanya hal ini tuh dipicu karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang pemahaman mengenai HIV/AIDS tadi, termasuk tentang penularannya tadi. Nah, jadi dan juga adanya norma-norma agama, sosial, dan budaya yang kental, sehingga teman-teman kita dengan ODA ini sering dikaitkan dengan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang terlarang, sehingga menyebabkan si teman-teman kita yang ODA ini sering dikucilkan. Padahal penularan HIV ini tidak hanya dari hubungan seksual. Kita nggak tahu, misalnya aja si teman kita ini dia itu nakes misalnya. Nah, dengan tidak sengaja dia terkena jarum yang sebelumnya terkontaminasi oleh cairan tubuh pasien HIV, itu bisa saja menularkan. Bahkan terkadang dia tidak sadari, ataupun yang tadi, misalnya dia dilahirkan dari ibu yang terinfeksi HIV sebelumnya. Dia nggak menginginkan terinfeksi HIV itu, cuma ya kondisinya tidak memungkinkan untuk dia menolak kayak gitu. Nah, jadi stigma ini yang harus dihilangkan. Jadi yang menyebabkan hal ini tuh karena kurangnya informasi dan edukasi terkait HIV, sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap ODA ini. Kemudian mereka menganggap bahwa HIV ini bisa menyebar tadi segampang itu, misalnya melalui kontak fisik, bersentuhan. Padahal hal tersebut tidak benar kayak gitu, dan mereka cenderung menganggap HIV/AIDS ini hal yang negatif, seperti pasti nih orang sering pakai narkoba nih, obat-obatan tertentu, terus sering seks bebas, padahal nggak selalu dari sana kan orangnya, seperti itu. Nah, stigma seperti inilah yang menyebabkan munculnya perilaku diskriminatif. Oleh karena itu, untuk kita penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ketika misalnya menemukan ada nih OD di lingkungan kita. Dan orang-orang udah mulai nih, ih dia HIV tuh jangan deket-deket, nggak usah lah bergaul sama dia. Nah di situ peran kita, pelan-pelan, sampein aja pelan-pelan, jelaskan kalau misalnya HIV ini bukan merupakan suatu penyakit yang ditularkan segampang itu. Nah jadi dia melibatkan cairan tubuh manusia, seperti itu. Nah, untuk stigma-stigma yang terdapat di masyarakat ini, dokter, apakah terdapat dampak psikologis di dokter bagi teman-teman ODIP dan OD juga? Iya, pastinya ya. Ketika mereka misalnya nih udah mulai dikucilkan, pasti kita aja, kita berdiri nih di sana ada orang ngeliatin kayak gitu juga baper kan, pasti ngerasa ih lagi ngomongin gua nih gitu. Nah, apalagi teman-teman Oda yang dengan jelas-jelas pasti aduh mereka diomongin kayak gitu. Bahkan mungkin ada orang yang langsung dengan jelas-jelas itu kayak di layanan kesehatan aja deh, kadang masih ada yang menolak untuk memberikan pelayanan pada ODA. Padahal mereka itu mempunyai hak yang sama seperti kita. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, layanan hukum, dan semuanya. Mereka punya hak yang sama. Jadi infeksi yang mereka derita itu tidak mempengaruhi untuk hak-hak mereka sebagai manusia pada umumnya. Kayak gitu. Justru mereka harus didukung gimana mereka untuk tetap semangat, tetap aktif kayak gitu. Seperti itu. Nah, menarik banget nih dokter Tessa tadi sudah menyinggung tentang hak-hak dari kaum ODIP dan juga ODA. Nah, untuk hak-haknya itu sendiri mungkin apa saja sih dokter yang penderita itu bisa dapetin, dan juga bagaimana cara kita memperjuangkan dari hak-hak yang didapatkan oleh ODIP dan juga ODA, dok? Oke, jadi hak-hak apa aja yang si ODA ini bisa dapatkan? Ya kurang lebih sama sebenarnya sama kita sehari-hari. Dia berhak untuk perlakuan non-diskriminatif, termasuk hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Terus mereka juga berhak untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Mereka berhak untuk mendapatkan kemerdekaan dan rasa aman. Jadi nggak boleh tuh, oh HIV, tangkep nih. Nah nggak boleh kayak gitu. Terus mereka punya hak untuk menikah dan memiliki keturunan. Kemudian mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk menyatakan pendapat, dan berhak untuk berpergian ataupun menggunakan transportasi seperti yang lain. Nah, ketika mereka melakukan tes HIV, dan untuk saat mereka menyadari mereka sudah melakukan hubungan yang beresiko, saat mereka melakukan tes HIV, mereka juga dapat hak seperti itu. Ketika mereka sedang melakukan tes HIV, mereka berhak untuk mendapatkan konseling.
konseling, kemudian mendapatkan penjelasan dan juga kerahasiaan. Nah, ini penting nih buat teman-teman nanti kan bakal bekerja di bidang ini. Jadi, pasien dengan HIV ini berhak untuk mendapatkan 3 hal ini ketika akan melakukan pemeriksaan. Dan ketika didapatkan hasil positif, mereka berhak untuk dapat informasi dan dukungan terkait penyakit yang dideritanya. Nah, ketika dia sudah sampai efeknya itu sudah sampai ke AIDS, mereka juga berhak untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan tanpa diskriminasi dan juga meninggal dengan martabat. Nah, jadi dia tetap diperlakukan seperti biasa, nggak ada perbedaan. Nah, terus gimana cara kita memperjuangkannya? Yang pasti punya pemahaman dulu dan harus belajar lagi tentang HIV/AIDS ini, untuk cara penyebarannya bagaimana dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Terus kepada teman-teman yang mungkin melakukan hubungan yang beresiko kemudian mendapatkan hasil positif, tidak ada salahnya harus mengungkapkan statusnya kepada orang yang terdekat sehingga dia bakal mendapat dukungan itu. Kemudian memberikan dorongan atau motivasi kepada si Oda tadi untuk terus produktif. Nah, jadi ketika dia sudah positif, bukan berarti dia nggak punya semangat hidup, bukan berarti dia nunggu mati kayak gitu. Nah, dia tetap bisa tumbuh dan berkembang seperti manusia pada umumnya. Kita bisa libatkan dia dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan kemasyarakatan. Jadi dia harus terus diajak agar dia juga tetap mendapatkan haknya. Kemudian yang pasti hormati dan hargai haknya sebagai manusia dan selalu berikan dukungan. Karena sampai saat ini memang belum ada obat yang menyembuhkan secara total. Namun dengan menggunakan ARV, nah biasanya dikonsumsi oleh mereka seumur hidup, itu bisa menurunkan tadi viral load-nya, kayak gitu. Minimal dia itu tidak menularkan lagi, atau yang istilahnya tadi yang tidak terdeteksi tidak menularkan itu U equal U atau undetectable sama dengan untransmittable. Jadi dia tidak terdeteksi, tidak menularkan. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan diskriminatif kayak gitu sama teman-teman ODA. Ketika mereka udah melakukan pengobatan, terus jumlah virus dalam tubuh mereka juga sudah berkurang, kita semangatin terus yuk, ayo aktif terus yuk, kita ikut kegiatan masyarakat, tetap sekolah kayak biasa, tetap beraktivitas kayak biasa. Karena yang bikin orang ODA ini kadang penyakitnya semakin memberat itu bukan karena penyakitnya aja, tapi karena psikologisnya akibat diskriminasi dari orang-orang di sekitarnya gitu. Lagi dokter, jadi untuk dari hak-hak ODA ini sendiri sama seperti hak-hak manusia pada umumnya nih dokter, yang perlu dihargai dan juga untuk dijunjung tinggi, dan juga kita perlu untuk mendukung nih dari teman-teman ODA agar semangat untuk melakukan terapinya seperti itu dokter. Iya benar. Nah, oke, untuk dokter izin untuk bertanya, untuk audit ini tadi kan juga sudah menyinggung tentang ARV nih dokter, itu mungkin boleh disebutkan ke teman-teman semua untuk ARV itu apa sih dokter? Oke, jadi ARV ini atau yang kita kenal sebagai antiretrovirus itu merupakan obat yang dikonsumsi oleh pasien HIV untuk membantu menurunkan viral load atau jumlah virusnya di dalam tubuhnya. Jadi dia tidak sampai menyembuhkan secara total karena memang belum ada obat untuk menyembuhkan secara total. Tapi dengan menurunkan jumlah virusnya tadi, maka kemampuan dia untuk menularkan ke orang lain juga menurun. Seperti itu. Dan dia juga dengan berkurangnya si virus ini, sehingga dia untuk kemungkinan dia menjadi lebih buruk, seperti menimbulkan gejala-gejala lain, itu juga lebih rendah. Perjalanannya jadi lebih lambat. Gitu. Jadi ditekan terus jumlah virusnya. Diiringi juga pastinya selain mengkonsumsi obat-obatan tadi, juga menjalankan gaya hidup sehat pastinya. Nah, jangan lupa karena kan dia imun tubuh nih yang diserang. Jadi penting untuk konsumsi makanan bergizi, kemudian olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa selalu bahagia. Gitu. Oke, jadi untuk ARV ini merupakan suatu obat untuk mengurangi dari transmisi penularannya dari HIV itu nih dokter. Nah, untuk pencegahan dari HIV dan AIDS itu bagaimana sih dokter?
Mungkin boleh diceritakan kepada teman-teman. Jadi sebenarnya HIV ini dia sama ya kayak penyakit virus yang lainnya, jadi kita biasanya dapatkan dari penularan dari orang lain. Nah, yang pasti kalau untuk menjaga gimana supaya kita nggak terinfeksi dari virus ini, yang pertama usahakan hindari melakukan hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan seperti itu. Apalagi kalau udah seksual aktif biasanya suka coba-coba. Kayak kalau misalnya emang nggak tahan banget rasanya pengen berhubungan dan kamu nggak tahu riwayat seksual pasangan kamu, gunakan kontrasepsi atau pengaman yang disebut dengan kondom. Nah, informasi juga buat teman-teman, kondom ini merupakan satu-satunya alat kontrasepsi yang bisa melindungi dari penularan infeksi menular seksual. Jadi cuma dengan kondom. Nah, itu penting. Nah, terus uh, setia. Nah, jadi setia dengan pasangan itu juga merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya penularan HIV. Jadi istilahnya itu ada ABCDE. Nah, ABCDE yang pertama itu abstinen, artinya tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah atau hindari seks bebas. Terus yang kedua, yang B atau be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks saja. Jadi makanya tadi disebutkan hindari berganti-ganti pasangan. Nah, kemudian C adalah kondom. Jadi seperti yang disebutkan tadi, kondom ini merupakan satu-satunya yang bisa mencegah penularan infeksi menular seksual. Tidak hanya HIV, enggak hanya HIV. Kalau misalnya kayak gonore, kemudian sifilis, itu juga. Nah, jadi dengan kalau si kondom ini kan sifatnya melindungi ya, dia benar-benar nutup kayak gitu. Jadi emang dia itu menampung cairan. Jadi hati-hati ketika teman-teman menggunakan kondom, itu perlu diperhatikan juga cara penggunaannya yang benar agar tidak terjadi kebocoran biasanya. Nah, kemudian D-nya drug atau no drug, artinya sebisa mungkin jangan menggunakan narkoba atau obat-obatan, karena salah satu tadi penularan HIV ini melalui jarum suntik yang digunakan berbarengan. Nah, kemudian yang terakhir E atau education, artinya berikan informasi yang benar mengenai HIV ini, mengenai cara pencegahan, cara penularan, dan bagaimana pengobatannya. Seperti itu. Nah, oke, untuk tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Tessa nih tentang ABCDE untuk langkah-langkah untuk mencegah dari HIV-nya. Dan semoga dari teman-teman semua bisa mengambil nih untuk cara mencegah dari HIV-nya itu seperti apa, dan juga bisa untuk mengedukasi untuk kepada teman-teman terdekatnya nih agar kita bisa bersama-sama untuk mencegah dari HIV/AIDS. Nah, oke, mungkin untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan nih dokter, izin untuk membacakan. Nah, untuk dari pertanyaannya, izin bertanya dokter, untuk faktor selain ada faktor luar dari penyebab HIV, apakah terdapat faktor dalam diri seseorang yang menyebabkan cikal bakal virus itu muncul dari orang tersebut, dokter? Oke, jadi tadi yang kebanyakan penularannya kan melalui hubungan seksual, itu penggunaan jarum suntik, itu kan memang faktor eksternal ya. Kalau misalnya faktor internal itu, kalau tanpa ada riwayat seperti ibu yang HIV sebelumnya, itu biasanya nggak ada. Maksudnya dia bukan sesuatu yang timbul sendiri jika tidak ada riwayat infeksi tersebut sebelumnya pada orang-orang terdekat. Nah, bisa aja seorang anak yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV itu memiliki cikal bakal itu. Nah, jadi bisa aja waktu di awal itu infeksi virusnya masih rendah. Nah, nanti bisa aja seiring waktu ketika dia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau perawatannya kurang, nah bisa jadi jumlah infeksi virusnya menjadi lebih banyak seperti itu. Jadi biasanya kalau misalnya nggak ada dari faktor-faktor sebelumnya, nggak ada infeksi dari keluarga sebelumnya kayak dari ibu melalui yang terkait dengan kayak kalau misalnya dengan bayi kan plasenta ya, nah kayak gitu, itu biasanya nggak ada penularannya. Biasanya paling sering untuk HIV ini memang faktor eksternal tadi, biasanya lebih rentan pada memang yang seksual aktif
seksual aktif dan tidak menggunakan kontrasepsi atau tidak melakukan seks yang aman lah istilahnya, sehingga bisa menyebabkan tertular dari si HIV ini. Dan juga teman-teman nakes biasanya juga tanpa disadari terkadang bisa saja terkena. Makanya tadi salah satunya ketika teman-teman mungkin nanti waktu koas nantinya ataupun ketika sudah jadi dokter merawat pasien dengan HIV itu berhati-hati ya. Jadi kalau ada luka terbuka di tangan ataupun ketika menggunakan jarum suntik itu bisa saja nanti beresiko. Seperti kita takutnya juga kayak penularan dari hepatitis ya, gitu. Karena di sini kita bekerja dengan pastinya berinteraksi dengan cairan tubuh pasien, jadi perlu sangat berhati-hati. Seperti itu. Oke, jadi biasanya untuk faktor-faktor penyebabnya itu lebih ke faktor eksternalnya gitu dokter? Ya, lebih banyaknya dari eksternal. Aku izin minum ya? Iya, nggak apa-apa dokter. Oke, mungkin sambil menunggu nih bisa di drop pertanyaannya. Yang mau bertanya kepada dokter Tessa boleh banget nih langsung aja diramein kolom chatnya. Oh iya, aku mau itu ya. Mau jelasin, mau promo sedikit sih, Jadi ini kan hari ini aku join sama Fania AMSA Jember itu dengan menggunakan akunnya Berani Berencana. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang belum tahu, Berani Berencana ini merupakan platform edukasi yang membahas tentang kesehatan seksual, habis itu terkait kontrasepsi juga dan keluarga berencana. Nah, jadi jika ada teman-teman yang pengen berkonsultasi terkait kesehatan reproduksi, baik laki-laki ataupun perempuan, ataupun bingung-bingung, itu bisa dengan menghubungi Berani Berencana. Mungkin bisa di-follow dulu Instagramnya, nanti juga konsultasinya ketemunya juga sama aku kok. Okay. Jadi kalau daripada teman-teman kan, apalagi ini emang untuk Berani Berencana ini, platform yang dikhususkan untuk remaja. Jadi memang kebanyakan di sini untuk anak-anak muda, biasanya mereka bingung, aku mau curhat kemana nih, kayak gitu. Biasanya terkait hal-hal sensitif kayak, aduh kemarin aku berhubungan gimana ya kira-kira kayak gini. Nah itu kadang kita bingung mau cerita sama siapa, cerita sama temen, ceritanya sama si A, sampai si B, C, D, E, F, G yang tahu, kayak gitu. Jadinya kita mungkin perlu suatu wadah yang dimana kita bisa cerita sepuasnya, kemudian bisa konsultasi, dan juga rahasia kita terjamin, dan juga konsultasi di Berani Berencana ini gratis. Jadi teman-teman bisa konsul sepuasnya. Mungkin teman-teman dari AMSA bisa mungkin kalau ada yang bingung boleh. Tapi pastinya kalau teman-teman kedokteran sih udah itu ya, pemahamannya tentang hal ini pasti juga udah lumayan. Nah, pasti pembahasan tentang kita hari ini mungkin cuma teman-teman udah punya basicnya. Cuma yang tinggal seninya aja, gimana teman-teman bisa mengedukasi masyarakat, bisa mengedukasi keluarga deh. Minimal teman-teman bisa membantah broadcast di grup WA keluarga mungkin yang menyesatkan terkait HIV/AIDS gitu. Nah minimal teman-teman punya pengetahuan tentang itu gitu loh. Suatu kebanggaan loh ketika teman-teman bisa memberikan informasi yang benar di grup WA keluarga kan. Kiriman postingan dari tante om yang sebelumnya misalnya bilang hati-hati nih sama pasien HIV/AIDS bisa menular lewat berjabat tangan, berciuman kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya enggak gitu loh. Kita tahu kalau HIV ini bisa ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh si pasiennya. Gitu. Oke, jadi boleh banget nih buat teman-teman penonton live Instagram kali ini, boleh banget langsung di-follow Berani Berencana, dan juga boleh nih langsung konsultasi saja ke dokter terkait permasalahannya atau mau cerita-cerita gitu, boleh dokter? Iya, boleh. Misalnya Fania nih bingung nih, dok, bingung bulan ini haidnya kok nggak teratur ya, biasanya seringnya curhatnya gitu sih. Itu kenapa? Atau yang cowok-cowok kayak gitu. Banyak yang nanya kualitas sperma yang bagus itu dilihatnya gimana, dok, kayak gitu. Mungkin kalau nanya ke orang tua, bisa jadi ada mungkin orang tua yang jawabnya, apa sih lu nanya-nanya itu? Udah lu ntar ngerti sendiri lah gitu. Nah kan itu tadi yang kita bahas ya, yang kurang tepat cara penyampaiannya. Nah yang kayak gitu tuh harus diperbaiki gitu. Apalagi emang untuk ini adalah PR banget untuk kita
tenaga kesehatan, untuk teman-teman juga yang walaupun sekarang masih kuliah kesibukannya, tapi yang namanya anak kedokteran nyampe di rumah atau ketika pulang kampung pasti ditanya juga ya, udah ngerti obat ini belum gitu. Terus ini gimana ya? Ini tanda penyakit apa ya? Walaupun masih semester 1 juga bakal ditanyain kayak gitu. Nah, jadi teman-teman ya bisa baca lebih banyak lagi gitu. Mungkin malam ini kita nggak bisa bahas terlalu jauh gitu. Oh ya, aku juga mau ngasih info tentang HIV ini. Untuk data terbarunya dari pada tahun 2019 itu populasi terinfeksi HIV yang terbesar di dunia itu adalah di benua Afrika, yaitu sebanyak 25,7 juta orang yang terinfeksi. Nah, dan di peringkat kedua itu ada Asia Tenggara. Asia Tenggara berarti termasuk Indonesia. Ada 3,8 juta orang yang terinfeksi. Dan data terendah itu di Pasifik Barat. Jadi dengan tingginya populasi orang terinfeksi HIV di Asia Tenggara, ini berarti kita harus lebih waspada untuk menjaga diri dari penularan virus ini. Walaupun waspada untuk menghindari bukan berarti teman-teman mendiskriminasi mereka yang udah terinfeksi ya. Itu nggak boleh. Karena tadi kita udah bahas bahwa si Oda ini juga punya hak yang sama dengan kita untuk menjalani kehidupan dari berbagai aspek. Seperti itu. Nah, di sini kita juga temanya tentang gimana ya menghargai teman-teman kita yang terinfeksi HIV. Nah, tentang pemahaman mengenai HIV ini bukan penyakit yang ditularkan dengan begitu gampangnya sehingga harus ditakutkan luar biasa. Kayak gitu. Memang pasti ditakuti karena belum ada obatnya yang menyembuhkan secara sempurna. Tapi HIV ini adalah penyakit yang bisa dicegah. Nah, jadi lebih prinsipnya memang si HIV ini atau AIDS ini adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi harus pintar-pintar nih jaga diri. Kenapa kita sekarang mungkin Pania dan teman-teman menyasarkan live ini dengan melibatkan berani berencana ya karena kita itu kebanyakan pengennya edukasi para remaja. Para remaja yang memang pada usia ini tidak kita salahkan, mereka pasti lagi nyari jati diri, lagi kepo-keponya. Nah, daripada kalian dapat informasi dari sumber yang salah, sumber yang tidak kredibel, nah nanti ditakutkan kalian malah dapat hoax gitu. Nah, jadi tanyalah pada orang yang memang kredibel di bidangnya, bisa sama tenaga kesehatan, ataupun kalau memang mau cari di internet, cari yang sumber-sumber terpercaya, seperti itu. Nggak semua yang di Google itu hoax, enggak. Cuma pinter-pinter nyaring informasinya. Sekarang kan juga udah banyak kan platform-platform yang menyediakan layanan konsultasi online terkait kesehatan, gitu. Teman-teman bisa akses juga. Berarti ini yang nih dokter yang jauhi penyakitnya bukan orangnya nih dokter. Iya, benar banget. Jauhi penyakitnya bukan orangnya. Karena sebenarnya pada dasarnya nggak ada orang yang mau sakit. Bener nggak? Nggak ada Iya yang mau iya. sakit. Batuk aja nggak mau sekarang. Batuk mah diliatin sama orang-orang. Pil juga diliatin sama orang-orang. Sekarang sensi banget ya. Nah, nggak ada yang mau sakit. Nah, jadi ketika seseorang sakit ya sama kayak orang batuk pilek, kayak dikasih obatnya. Atau minimal bikin dia merasa nyaman. Jangan menyalahkan dia dengan penyakit yang dia derita pun kalau memang sebelumnya dia berkelakuan kurang baik, ya sudah. Setiap orang pasti punya kesalahan. Urusan untuk menghukum itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita sebagai manusia kewajibannya ya saling menghargai, kayak gitu. Mungkin Oke. Oh, udah 1 jam aja kebanyakan ya? ini Nggak kerasa dokter. ya? Mungkin pertanyaan terakhir nih dokter ini dari Kak Hmm? Antonio Ceniotto. Ini apa terdapat prinsip ESSE juga nih dokter? Apakah itu penting juga? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman bahwa HIV itu tidak mudah ditularkan. Oh mungkin prinsip ESSE nih dokter. Prinsip apa? ESSE. Mana dia ini pertanyaannya? Coba bentar. Oh, ESSE HIV ya? Iya dok. Oke, bentar.
Aku mau nyimpan dulu pertanyaannya. Oke. Ya, jadi kalau untuk ESSA ini sendiri, yang pertama ada exit, artinya adanya jalan keluar cairan yang ada di dalam tubuh seseorang dengan virus HIV ini. Misalnya penggunaan narkoba atau jarum suntik secara bergantian. Nah, jadi kalau misalnya uh, apa namanya terjadi kecelakaan, habis itu menyebabkan suntikan pasien bekas HIV tersebut uh, terkena ke si teman kita yang lain, nah itu kan bisa menyebabkan penularan. Nah ini bisa dicegah kayak gitu dengan berhati-hati tadi. Nah jadi dengan mencegah ini itu teman-teman kan bisa menurunkan resiko untuk penularannya. Kemudian uh, ada S yang kedua itu adalah survive. Artinya cairan tubuh yang pada seseorang yang hidup dengan virus HIV ini uh, bisa diatur ataupun viral load-nya tadi dikontrol sehingga tidak menularkan ke orang lain. Karena itu perlu untuk konsumsi ARV tadi secepatnya. Nah, untuk menekan dari penularan si virus tadi, karena yang sudah kita bahas, kalau misalnya jumlah virusnya rendah, maka dia itu tidak akan menularkan ke orang lain. Nah, seperti itu. Terus yang S yang kedua itu ada sufficient. Nah, ini terkait juga dengan si viral load, yaitu artinya kandungan jumlah virus HIV di dalam tubuh seseorang itu bagaimana. Nah, jumlah kandungan virus tersebut itu juga mempengaruhi proses inkubasi si virus, sehingga terkait juga dengan penularannya. Jadi makanya dibilang juga kalau ESSA ini menjelaskan bahwa virus HIV itu tidak menular segampang itu. Nah, jadi emang harus viral load-nya atau emang jumlah virusnya banyak. Nah, tapi harus diketahui juga kalau kita nggak tahu kapan seseorang ini terinfeksi HIV. Bahkan mungkin dia juga tidak tahu ketika pertama kali dia terinfeksi. Nah, makanya teman-teman ketika melakukan hubungan seksual ataupun perilaku seksual yang berisiko, itu segera lakukan pemeriksaan. Kita ada yang namanya VCT. Nah, VCT itu adalah salah satu bentuk screening untuk HIV ini. Dan untuk terdeteksinya virus HIV pun butuh yang namanya Windows period kan, namanya periode jendela, yaitu mulai dari 3 minggu sampai 3 bulan untuk dia bisa terdeteksi. Nah, ketika dia sedang udah terdeteksi dengan jumlah yang banyak ini, maka di saat inilah dia berisiko untuk menularkan. Semakin cepat dia terdeteksi si virusnya tadi, maka pengobatannya semakin cepat sehingga akan menurunkan resiko untuk menularkan ke orang lain. Kemudian yang ESS, yang E-nya ya, E-nya itu enter, yaitu proses masuknya cairan tadi sehingga seseorang itu bisa terinfeksi. Nah, jadi dari E ini kita juga harus bisa belajar bahwa dia itu bisa masuk melalui proses hubungan seksual, salah satunya tadi. Karena itu penting untuk selalu menggunakan kondom. Ketika teman-teman sudah menggunakan kondom, maka resiko untuk penularannya juga semakin menurun. Dan kondom ini merupakan satu-satunya memang alat kontrasepsi yang mencegah terjadinya penularan dari si HIV ini. Betul. Itu jawaban dari Dokter Tessa. Semoga bisa menjawab ya dari pertanyaan Kak Antonio Caniago. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab ini bisa kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih kepada Dokter Tessa yang sudah berkenan nih untuk hadir pada sesi live Instagram kali ini. Nah, dari live Instagram kali ini dapat kita simpulkan bahwa sex education itu merupakan dengan hal yang sangat penting untuk kita lakukan dan juga bisa ditanamkan sedari dini. Dan juga untuk pencegahan dari HIV dan AIDS bisa juga dengan cara ABCDE, yaitu yang pertama A, abstinence, yang kedua B, be faithful, bersikap setia, yang C dengan menggunakan kondom, yang D itu no drugs, yang E yaitu education. Ya, penting banget untuk dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan seksual dan juga reproduksi. Nah, baik, terima kasih banyak kepada Dr. Tessa Ananda Prima dari Konselor Berani Berencana yang sudah berkenan untuk
menghadiri sesi live Instagram kali ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah bergabung nih pada sesi live Instagram kali ini. Nah, semoga dengan adanya live Instagram kali ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat mengedukasi nih nantinya agar masyarakat itu bisa lebih aware terhadap kesehatan seksual dan juga reproduksinya. Nah, sekian dari saya. Di dokter mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di sini. Oke, baik. Mungkin yang ingin saya sampaikan, tadi kita udah bahas tentang sex education, jadi harapannya ke depannya teman-teman jadi lebih paham bahwa sex education itu bukan merupakan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini penting untuk mulai dibicarakan dari mulai usia dini, dari anak-anak, bahkan sampai usia dewasa. Kita perlu memahami tentang sex education ini. Terus yang kedua, kita tadi juga udah bahas tentang HIV dan AIDS. Nah, HIV ini merupakan penyakit yang memang disebut infeksi menular seksual. Artinya dia bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain. Namun kita juga perlu pahami bahwa penularannya tidak semudah itu. Nah, jadi hanya lewat cairan tubuh tadi dan faktor-faktor lain. Jadi teman-teman di sini diharapkan tidak lagi mendiskriminasi teman-teman kita yang memang sudah terinfeksi. Karena bukan keinginan mereka sebenarnya untuk terinfeksi virus ini. Nggak ada prinsipnya orang yang ingin sakit. Nah, jadi hargai teman-teman kita dengan HIV, dengan ODIF, atau teman-teman ODA, karena mereka mempunyai hak yang sama dengan kita untuk menjalani kehidupan. Jangan lagi ada diskriminasi, justru motivasi mereka untuk tetap semangat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan untuk teman-teman yang masih sehat-sehat saja, hindari tadi untuk penularan HIV, udah dijelaskan juga sama Fania, tadi ada ABCDE untuk menulari HIV ini, untuk menghindari penularan HIV ini, nggak hanya HIV, tapi ada infeksi menular seksual lainnya itu ada banyak. Jadi teman-teman tetap harus waspada, jaga diri, pahami fungsi dan mengenai kesehatan alat reproduksi teman-teman, karena ini merupakan organ yang sensitif dan merupakan aset masa depan. Gitu. Baik, terima kasih kepada Dr. Tessa Nanda Prima dari Konselor Berani Berencana yang sudah berkenan untuk hadir pada sesi live Instagram kali ini. Saya Fania, selaku moderator, pamit untuk undur diri. Terima kasih sudah bergabung pada live Instagram kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan saya memohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Amsa. Terima kasih banyak Dokter Tessa. Iya, oke, sama-sama. Makasih Fania, makasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih dokter. Iya.